pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Di momen Hari Buruh Internasional, pekerja atau buruh di Bone belum masuk kategori sejahtera. Badan Narkotika Nasional menyasar desa guna membentuk program intervensi berbasis masyarakat. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Para pekerja atau buruh di Kabupaten Bone belum masuk kategori sejahtera jika mengacu pada UMP Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Suryani Arifin. Pada momen Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024, penjabat Bupati Bone Andi Slamudin mengajak seluruh buruh atau pekerja agar tetap semangat. Sembari pihaknya juga masih mengupayakan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mendorong pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di daerah. Tentu kita berharap bahwa Hari Buruh ini bisa tetap kita jadikan semangat untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan buruh, lalu kemudian buruh ini bisa lebih berkontribusi untuk kemajuan Republik Indonesia yang kita cintai secara bersama-sama. Itu menjadi faktor utama bahwa tentu pemerintah konsen terbesarnya sekarang ini bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, lalu kemudian memberikan gaji yang layak kepada seluruh buruh, tetapi buruh juga kita berharap bisa berkontribusi positif untuk kemajuan Republik yang kita cintai. Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bone Andi Arsal Mahmud menyampaikan, momen ini dimanfaatkan untuk fokus memberikan perhatian termasuk ketika para buruh menyampaikan aspirasinya. Saat dikonfirmasi terkait kesejahteraan para buruh, Andi Arsal mengatakan jika mengacu pada UMR provinsi, tentunya para pekerja atau buruh di Kabupaten Bone belum masuk kategori sejahtera, sebab masih banyaknya buruh yang bekerja di bidang usaha mikro kecil dan menengah yang dinilai belum mampu memberikan gaji sesuai standar UMR. Meski demikian, sejauh ini dinilai hak-hak pekerja telah terpenuhi dan tidak menuai kendala. Dibuktikan tidak adanya laporan masuk di kantor Dinas Ketenagakerjaan Bone. Ya, yang jelas kita kan begini, ini Hari Buruh kan hari yang setiap tahun dilaksanakan. Kita tetapi butuh perhatian, tetap selalu memperhatikan aspirasi pekerja. Kalau buruh itu kan ada standar upah, jadi kalau kita mau ukur tarif kesejahteraan kan tergantung menikmati. Tapi kan itu kan kalau kita menerapkan standar upah regional provinsi masih sulit dikategorikan kesejahteraan karena itu merupakan standar upah buruh. Tetapi akan pada kenyataannya tidak semua berlaku itu karena usaha mikro, usaha kecil kan tidak mesti kecualikan untuk penggajian dengan sistem UMR itu. Ditambahkan, penerapan upah minimum provinsi atau UMP di Kabupaten Bone belum dapat diterapkan secara menyeluruh, sebab pelaku usaha masih bergerak di bidang UMKM sehingga sulit menerapkan gaji ke pekerja berdasarkan UMR atau upah minimum regional. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menghimbau masyarakat agar berhati-hati menggunakan plastik untuk dijadikan tempat atau wadah makanan. Firdaus Ghaffar melaporkan. Dampak penggunaan kemasan plastik padat baik sebagai tempat penyimpanan makanan atau minuman semakin meningkat. Namun, di balik penggunaan kemasan plastik terdapat kandungan bahan berbahaya yang mengancam kesehatan bila masyarakat abai pada jenis serta kandungan yang terdapat di dalam plastik tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Yusuf mengungkapkan, bahan plastik banyak digunakan sebagai tempat atau wadah yang praktis oleh masyarakat saat ini. Namun, tidak semua bahan plastik dapat digunakan sebagai tempat minuman atau makanan. Untuk itu, Dr. Yusuf mengimbau masyarakat agar berhati-hati menggunakan kantong plastik buat dijadikan sebagai tempat makanan atau minuman. Bahan plastik memang menjadi tempat atau wadah yang sangat praktis digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan saat ini. Tetapi perlu diketahui bahwa
bahwa tidak semua jenis plastik itu aman untuk menjadi tempat pangan. Ada beberapa standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan jenis plastik yang aman dipakai sebagai tempat makanan. Oleh karena itu, saya kira masyarakat perlu berhati-hati untuk menggunakan kantongan plastik untuk tempat makanan. Yusuf menambahkan, plastik sebagai sampah atau limbah juga sangat sulit teruraikan, sehingga bila menggunakannya secara tidak bijaksana dapat mengancam kesehatan tubuh. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone membentuk program unggulan yaitu intervensi berbasis masyarakat di Desa Patiroriolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan. Salah satu program prioritas Badan Narkotika Nasional BNN dalam perlawanan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan membentuk program unggulan intervensi berbasis masyarakat di Desa Patiroriolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Kepala BNN Kabupaten Bone, AKBP Lamuati mengatakan, melalui program tersebut, BNN Kabupaten Bone mengajak masyarakat untuk turut bergerak memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya secara aktif dan mandiri. AKBP Lamuati menuturkan, IBM bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dikatakan, tujuan daripada kegiatan intervensi ini agar pengguna narkoba di desa kategori rendah dapat dengan mudah untuk mendapatkan akses layanan rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone telah membentuk intervensi berbasis masyarakat atau IBM di kantor Desa Patiroriolo dalam rangka penanganan permasalahan narkoba. Kegiatan ini dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal untuk dilakukan rehabilitasi. Tujuan daripada kegiatan intervensi ini adalah agar pengguna narkoba yang kategori rendah dapat dengan mudah untuk mendapatkan akses layanan. Dirinya berharap para pengguna dapat pulih dan tidak lagi membeli atau meminta narkoba. Dengan pulihnya, mereka akan kembali produktif dan hidup sejahtera, serta dapat tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba, mewujudkan Kabupaten Bone bersinar bersih dari narkoba. Kalaksa BPBD Pindrang mendampingi PLT Bupati Pindrang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di dua lokasi berbeda. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Pemerintah daerah Kabupaten Pindrang menyalurkan bantuan uang tunai langsung bagi para korban kebakaran di dua lokasi berbeda, yaitu Kecamatan Landrisang dan Batu Lapak kemarin. Kalaksa BPBD Pindrang, Romi Manule, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk empati dan keprihatinan pemerintah daerah atas bencana yang dialami oleh korban. Diungkapkan sebanyak 1 unit rumah terbakar di Desa Lerang, Kecamatan Landrisang, sementara di Desa Taporang, Kecamatan Batu Lapak sebanyak 4 unit yang disebabkan oleh korsleting listrik. Ya, bantuan kebakaran. Kami sudah langsung salurkan tadi, saya mendampingi Kalaksa BPBD bersama dengan Bapak PLH Bupati langsung menyerahkan bantuan bagi korban yang terdampak kebakaran yang 1 minggu yang lalu itu. Jadi kami memberikan dalam bentuk santunan. Gitu. Ada dua terdampak. Ya, itu yang kami lakukan. Bantuan tersebut disalurkan oleh PLH Bupati Pindrang Andi Calokerang didampingi beberapa OPD beserta Camat Landrisang dan Batu Lapak Kabupaten Pindrang. Persibone kalah melawan Persib Kediri dengan skor 1-3. Laporan Sudani Arifin. Klub sepak bola Persibone mengawali babak 80 besar di Liga 3 Nasional pada Selasa 30 April 2024 melawan tuan rumah Persidikap Kediri dengan skor 1-3. Pelatih Persibone Yusuf mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap beberapa pemain Persibone di pertandingan berikutnya karena terdapat beberapa pemain mendapatkan kartu merah dan cedera. Selain itu, ia juga meminta dukungan kepada masyarakat Kabupaten Bone untuk mendoakan Persibo Bone. Meski kalah pada pertandingan awal, tapi akan memaksimalkan pemain pada pertandingan berikutnya. Kalau kita lihat, kita harus lebih siap lagi untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan.
Yang pertama ya perubahan formasi karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan juga adanya pemain yang memperoleh kartu merah. Dengan demikian, Persidikab Kediri memimpin klasemen grup O dengan 3 poin. Kemudian peringkat kedua diisi Adiaksa dengan poin yang sama. Kemudian tim tersebut berhasil memenangkan laga perdana. Sedangkan 2 tim lainnya Persibo dan Persiklaten harus puas di peringkat 3 serta 4 dengan nihil poin. Pendengar, sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imban Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.